Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Fadli Alfareza Pamudi, yang kedua ada Muhammad Bayu Tirta, dan saya sendiri Muhammad Madin Nasari. Jadi kita mulai dari temanya itu sendiri dalam pelanggaran etika dalam teknologi. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu pembobolan data melalui aplikasi pihak ketiga pada platform WhatsApp. Oke, jadi kita mulai dari detail kasus permasalahannya terlebih dahulu. Jadi mula-mula kita bahas dari pembobolan data. Dan untuk pembobolan data itu pertama dimulai dari modus penipuan atau biasa kita sebut cyber security. Nah, jadi untuk cyber security-nya itu dia memanfaatkan ketidaktahuan pengguna WhatsApp tentang file aplikasi, sehingga prosesnya itu mirip-mirip seperti file phishing, terus habis itu ada pemalsuan konten webbank, atau enggak seperti yang ada orang-orang promosi dan lain-lain gitu. Untuk contoh lebih detailnya itu ada seperti di gambar di pojok kanan ini. Ini terdapat ada nomor yang tidak dikenal mengirim ke pengguna dengan keterangan surat undangan pernikahan digital dalam bentuk file aplikasi. Jadi itu dia tujuannya untuk memanfaatkan ketidaktahuan dalam pengguna tersebut gitu. Nah, untuk proses kerjanya kita bahas dulu secara detail bagaimana. Jadi untuk pelakunya itu dia kebanyakan dia memanfaatkan kelemahan penggunanya dulu. Misalnya contoh, salah satu kelemahan dari mereka itu kebanyakan dari untuk penggunanya sendiri, yaitu dalam literasi digital. Karena kebanyakan untuk literasi digital itu sendiri, kebanyakan orang-orang kalau misalnya dalam mengirim file, kebanyakan dari pengguna itu mengira kalau misalnya file itu seperti bersifat undangan yang tidak ada virusnya dan tidak ada bersifat kayak exploit. Exploit itu dimaksudkan seperti file yang dibungkus dalam virus gitu, sehingga orang-orang pada kebanyakan ngira kalau misalnya itu dia cuma file foto, entah itu dia beneran undangan asli atau file PDF gitu. Nah, karena itu exploit ini atau file yang transkripsi yang terdapat virus itu tuh pada saat pengguna menekan itu bakal ngebuka backdoor dan akses super adminnya atau rootnya itu. Nah, jadinya pada saat aksesnya itu dibuka, seketika dalam menginstal aplikasinya tersebut, itu otomatis data-data kita yang ada di dalam handphone semuanya itu termasuk kayak data sosial media, data bank, itu bakal masuk ke pelakunya tersebut, bakal terkirim secara langsung seperti itu. Selanjutnya, ini ketika file APK ditekan, maka rekening penerima pesan akan dibobol. Terus habis itu data pribadi yang tadi saya sebutkan seperti sosial media dan lain-lain, itu tuh benar-benar akan masuk. Nah, jadi dia memanfaatkan kelengahannya tersebut gitu uh, tanpa mengecek apakah itu jenis file yang berbahaya atau tidak seperti itu. Nah, jadi kenapa modus ini sering terjadi? Jadi untuk kita mulai dari viralnya. Sebenarnya untuk pembobolan data ini pada pihak ketiga yaitu di WhatsApp itu mulai viral atau mulai sering-seringnya itu di tahun 2022 kebanyakan. Nah, sehingga eh, makin lama itu semakin meresahkan seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu kenapa? Alasannya itu ya karena untuk menjebak penggunanya itu sendiri gitu. Jadi pelaku akan memanfaatkan data pribadi yang ada di ponsel untuk memeras saldo di m-banking atau di wallet korban. Selanjutnya untuk targetnya itu biasanya menargetkan untuk pengguna handphone dan Android macam-macam. Dan biasanya karena untuk kenapa di sini disebutkan kalau misalnya untuk menargetkan itu untuk Android, karena ini sebenarnya untuk operasi sistem untuk di Android itu malah lebih rentan dibandingkan misalnya contoh seperti iPhone. Nah, karena itu sebenarnya cukup berbahaya karena di Android itu masih banyak celah yang dimana masih gampang dibobol seperti itu. Nah, jadi untuk target korban itu seperti itu. Jadi para pelaku biasanya hanya menargetkan pengguna Android karena sistem Android memakai aplikasi dan OS yang bersifat open source sehingga lebih mudah untuk membuat kode exploitnya itu sendiri. Itu untuk detail kasus permasalahannya. Dan selanjutnya untuk secara peraturan tentang bagaimana itu akan dijelaskan oleh teman saya Fabio Alvarez. Terima kasih.
Baik, selanjutnya adalah menurut peraturan undang-undang ITE, ya, cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, apabila dilaksanakan pada UU ITE dan perubahannya, tindakan cracking dapat dikatakan termasuk perbuatan dalam pasal 30. 3. UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Atas perbuatannya, cracker ini dijerat pidana penjara paling lama adalah 8 tahun dan atau denda yang paling banyak adalah sekitar 800 juta rupiah. Kemudian ada pasal lain yang membahas tentang tindakan cracking ya. Yang pertama itu ada pasal UU ITE ayat 32. Yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian yang ketiga adalah terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya atau suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana semestinya. Lanjut dengan pasal 67 UU PDP. Pertama adalah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara yang paling lama adalah 5 tahun atau pidana denda yang paling banyak adalah 5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun dan pidana denda yang paling banyak adalah 4 miliar rupiah. Dari kondisi yang dialami dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan cybercrime. Sebaiknya melapor kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah pencegahan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Wahyu Tirta. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang pencegahan. Seperti yang sudah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya terkait pembobolan privasi data melalui WhatsApp, di mana di pencegahan ini untuk HP Android keluaran terbaru itu sudah terdapat mekanisme pencegahan sendiri, yaitu menggunakan allow external source ketika kita memasang aplikasi, di mana sistem ini akan memberitahukan kepada pengguna apabila aplikasi yang diinstal itu tidak resmi, tidak dari aplikasi resmi seperti Play Store atau App Store. Namun dikarenakan karena literasi digital dari pengguna itu kurang atau tidak terlalu mengetahui dan tidak teliti dalam memakai aplikasi, sehingga ada beberapa kasus aplikasi itu dapat terpasang dengan mudah karena kesalahan pengguna. Kemudian bagaimana sih cara pencegahannya terkait pembobolan data melalui WhatsApp ini? Di sini kami memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama kesadaran dan edukasi, di mana
perlu untuk masyarakat awam tentunya itu perlu diberikan edukasi tentang pentingnya privasi data. Kemudian bagaimana sih, apa sih penyebab, apa sih akibatnya, risiko dari penyalahgunaan informasi pribadi itu, dan bagaimana sih cara melindungi diri dari pembobolan data ini atau kegiatan phishing ini yang merugikan pihak pengguna. Kemudian yang kedua yaitu melalui enkripsi dan keamanan data. Kita dianjurkan untuk menggunakan teknologi enkripsi dan keamanan data yang kuat dalam melindungi privasi data dari serangan yang tidak sah atau tidak wajar. Enkripsi ini akan melindungi privasi data kita, menjaga keamanan data kita dari serangan yang tidak dikenal. Kemudian yang ketiga yaitu selalu waspada terhadap pesan phishing, di mana pesan phishing ini biasanya beberapa orang yang tidak dikenal itu mengirimkan pesan random seperti undangan digital atau video atau yang lain-lain, namun di dalamnya itu ternyata data yang berbahaya dan dapat merugikan pihak pengguna, di mana sosial media yang sering digunakan untuk target phishing itu WhatsApp, di mana pengguna dikirim undangan digital misalnya oleh pihak yang tidak dikenal, dan pihak pengguna ini itu mengklik file PDF yang berisikan virus sehingga beberapa data dapat terkirim ke pihak yang mengirimkan virus. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengguna kita dianjurkan untuk selalu melakukan update aplikasi secara teratur, di mana update aplikasi ini bukan sekedar untuk memperbaiki sistem dari bug ataupun mempercantik tampilan dari aplikasinya, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan versi terbaru dengan cara melakukan update secara berkala. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.